Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru syukran katsiran lillahi azza wa jalla alladzi qad a'ta'ana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. Summa saniyan salatan wa salaman ila habibina al-karim yakni nabiyuna al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min zamani jahiliyah ila zamani islamiyah atal-an. Baik, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan serta nikmat Islam kepada kita semua. Kalau Allah taala fil Qur'anil Karim, wa ista'azzana rabbukum wa la in kafartum la azidannakum inna azabi lasadid. Begitu ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak mau bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lain, bukan kepada gunung, bukan kepada kuburan, bukan kepada kakek. Itu demi nucip, haram hukumnya. Baik, yang kedua, salawat serta salam kita haturkan, kita hantarkan kepada Nabi junjungan alam, yakni siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu dianjurkan oleh beberapa ulama, sebab Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Kelak kita semoga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Mubasyaratan faqat, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Sobri, yang artinya berpikir sabar. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam yang bertepat di Fakultas Ilmu Sosial dan di Universitas Negeri Padang, dan dengan NIM 18329174. Saya berasal dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura, yang bertepatan di Provinsi Riau. Baik, hadirin yang menghadiri acara muhadharah kali ini, saya akan menyampaikan sebuah muhadharah yang bertemakan tentang boros. Maka saya akan muhadharah yang berjudul Perilaku Hidup Boros, Tipu Daya Setan. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini menitipkan kita. Allah menitipkan ruh kepada tubuh kita. Allah titipkanlah kepada kita badan, kedua tangan, kedua mata, kedua kaki, tubuh yang sehat. Agar apa? Agar kita bisa menjaganya.
tubuh kita ini adalah pemberian dari Allah. Maka dari itu di Islam dilarang yang namanya menindik, bertato. Kenapa? Karena tidak menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Kita diberikan motor oleh orang tua kita. Kita dibelikan motor. Motor ini standar dari buatan pabrik. Namun karena keinginan kita, karena keegoisan kita ubahlah bentuk motor ini sehingga tidak sesuai dengan standar kepolisian. Nah, ketika terkena tilang, maka kita terkena denda. Kenapa? Karena tidak mematuhi standar. Seperti itu. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu adalah titipan, baik tubuh, rezeki, harta, tahta, jabatan, bahkan istri dan anak-anak. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitalah orang yang mengendalikannya. Kemana arah kita berlabuh nanti. Seperti itu. Mungkin kita pernah mendengar atau mengetahui melalui media massa, media elektronik, ataupun dari beberapa orang di sekitar kita tentang orang-orang yang bergelimangan harta, orang-orang yang memiliki uang yang berlebih, namun mereka suka menghambur-hamburkan harta mereka untuk hal atau untuk membeli hal-hal yang tidak sekiranya penting untuk kemaslahatan umat. Seperti itu. Dan pada umumnya nih, orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang bukan muslim. Seperti itu. Orang-orang yang memamurkan harta itu termasuk perbuatan tercela. Karena menghambur-hamburkan harta atau memamurkan harta itu merupakan temannya setan gitu. Karena kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Al-Isra ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syayatin li rabbihi kafuran. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang pemboros atau orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu adalah saudaranya setan. Dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya. Nah, jika kita melansir dari tafsir Kementerian Agama, yang dimaksud dengan orang-orang pemboros di dalam ayat tersebut, di dalam artian ayat tersebut adalah mereka yang menghambur-hamburkan harta dalam perbuatan yang maksiat, perbuatan yang sia-sia. Nah, itu mereka ini teman-temannya para setan. Seperti itu. Jadi kita janganlah gitu ya. Jangan kalau misalnya kita punya rezeki melimpah, kita diberikan kekayaan, kita punya jabatan, tahta, harta, pergunakanlah dengan baik dan bijak. Sebab kalau kita menghambur-hamburkan harta di jalan yang maksiat, di dalam kemaksiatan, maka kita saudaranya dari setan. Seperti itu. Maka dari itu, alangkah baiknya daripada kita menghambur-hamburkan harta, membeli hal-hal yang tidak berguna, membeli minuman keras, bermain judi, alangkah baiknya kita simpan atau untuk ikut haji atau kita bersedekah. Seperti itu. Daripada kita menghambur-hamburkan harta, daripada kita melakukan pemborosan yang sia-sia. Sebab pasti tidak mau kita berteman dengan setan, pasti tidak mau, karena umat manusia sejatinya memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh setan. Oleh sebab itu setan tidak ingin menyembah Nabi Adam ketika Nabi Adam diciptakan pertama kali. Sebab menurut setan, manusia pertama nih, Nabi Adam nih,
dia ciptakan dari tanah liat. Sedangkan setan ini diciptakan dari api, dan setan merasa bangga, merasa lebih tinggi derajatnya. Karena apa? Karena dia dari api, sedangkan manusia dari tanah. Seperti itu. Makanya dia tidak mau menyembah atau bersujud kepada Nabi Adam, kepada manusia pertama. Sementara seluruh malaikat dari langit pertama hingga langit ketujuh menyembah kepada Nabi Adam. Itu setan. Maka jangan mau berteman dengan setan. Jadi janganlah kita balik lagi kepada materi, kepada judul kita. Berdasarkan ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubajirina kanu ikhwana sayatin wa kana sayatanu ikhwanihi li rabbihi kafura. Jadi bukankah mubazir ini memang dilarang oleh Allah SWT, memboros, menghambur-hamburkan harta. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi panutan kita, menganjurkan kita untuk bersedekah, memberikan sedikit harta kita, beberapa persen dari harta kita atau dari gaji kita pada orang-orang yang membutuhkan. Masih banyak kok di luar sana orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan rezeki dari kita. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat perilaku boros atau menghambur-hamburkan harta kepada kemaksiatan. Namun beliau mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah agar menjadi sedekah jariyah, seperti itu. Jadi sedekah jariyah ini akan menyelamatkan kita kelak apabila kita sudah mati, kita sudah masuk ke kubur. Maka amalan sedekah jariyah ini akan terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal, kita sudah tidak ada di dunia ini, walaupun kita sudah mati. Namun sedekah jariyah ini yang akan menolong kita. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk bersedekah daripada menghambur-hamburkan harta kepada kemaksiatan atau kepada kesesatan. Maka para hadirin dan pendengar, baik muslimin atau muslimah, janganlah kita meniru perbuatan syaitan yang sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terutama pada isi penyampaian saya, yakni perbuatan boros. Jadi ya janganlah berbuat boros kalau kita memiliki harta berlebih. Walaupun kita nggak punya bukan sebatas harta berupa nominal uang atau yang lainnya. Contoh kecilnya itu seperti ini, teman para hadirin. Ketika kita sudah berwudu, misalnya kita berwudu di toilet atau di tempat wudu, namun kita sudah selesai menggunakan air wudu tersebut, hendaklah kita matikan keran tersebut agar air yang di dalam tangki atau air di sisa penyimpanan airnya masih ada. Kita kan tidak tahu nih, entah kalau di sholat berikutnya listrik padam atau air mengalami kekeringan. Jadi kalau kita menghemat, setidaknya kita terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Masih banyak contoh-contoh lain, masih banyak contoh-contoh hal-hal kecil yang mungkin para hadirin atau para muslimin dan muslimah dapat mengembangkan atau berpikir bagaimana caranya untuk tidak boros. Seperti itu. Melalui hal-hal kecil kita akan menjadi tumbuh besar. Maka dari itu, kalau hal kecil kita biasakan, insya Allah, kalau hal baik kita tanami dari kecil, insya Allah kedepannya kita baik terus. Seperti itu. Ketika kita menanam padi,
rumput akan ikut tumbuh. Namun sebaliknya, ketika kita menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Seperti itu. Jadi kalau kita menanamkan kebaikan, maka banyak tuh orang-orang yang akan mencaci kita gitu kan. Namun ketika kita menanamkan keburukan, padi tidak akan tumbuh, kebaikan itu tidak akan mengikutkan. Seperti itu. Baiklah, saya rasa cukup sekian penyampaian saya dari materi saya. Apabila ada perkataan yang menyinggung atau ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya yang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila isi atau penyampaian saya ini berkenan di hati para pendengar atau di para hadirin baik muslim maupun muslimah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.